Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan kulkas ini yaitu tidak dingin. Nah, ini saya rasakan di bagian rak-raknya ini terasa tidak dingin ya teman-teman. Jadi kita akan coba lihat. Nah, ini untuk air mineralnya juga saya rasakan tidak dingin. Kemudian di sini nampak modelnya adalah GR RG66ED. Dan di sini untuk berapa watt dan ampernya sudah tertera nampak. Jadi kita harus pastikan betul apa kerusakan dari kulkas ini. Yang pertama kita cek dulu untuk pengaturan suhunya, posisinya benar sudah di maksimal ya. Kemudian kita coba cek di bagian ruang freezernya ini. Nah, di sini tidak terjadi proses pembekuan yang mana semestinya, sehingga makanan ini di sini tidak bisa membeku. Nanti kita akan coba cek ya di bagian evaporatornya ini. Nah, ini kita bisa lihat, kita intip di sela-sela kisi ini apakah terjadi pengeblokan ya. Sepertinya terjadi pengeblokan, terlihat gumpalan es di dalam itu. Oke, kita akan coba lihat lagi di bagian belakang. Kita pelajari dulu. Nah, ini di sini ada diagram kelistrikan. Nampak jelas bahwa untuk diagram kelistrikannya menggunakan sistem timer 13. Nah, di sini sudah nampak, kita sudah mengetahui sistem timernya 13. Kemudian untuk kulkas ini dilengkapi dengan rangkaian power supply khusus untuk penerangan lampu LED. Ya, kemudian di sini menggunakan kompresor biasa yaitu konvensional. Jadi kita sudah mendapatkan data yang kita harapkan. Untuk mesin kompresornya ini menggunakan mesin kompresor yaitu FL1875SH yang kategorinya ini adalah 1/4 PK. Kemudian di sini dilengkapi dengan pipa kondensor yang tidak seperti biasanya. Di sini ada tambahan pipa kondensor. Jadi kita coba pastikan di pipa-pipanya ini harusnya terasa hangat. Jadi kita harus pastikan. Nah, ini pipa kondensornya ada, terlihat ada 3 di sini ya. Oke, ya. Jadi sepertinya untuk sistem sirkulasi freonnya normal, dan di sini ada timer yang harus kita cek. Nah, ini terdengar suara timer di sini menandakan bahwa timer ini sedang aktif. Nah, ini kita dengarkan suara timernya ini. Ya. Nah, ini suara timernya, nampak jelas bahwa timer ini aktif. Namun nanti kita akan coba telusuri lebih dalam untuk timer itu. Kemudian kita coba beralih lagi ke ruang freezer. Jadi kesimpulannya di sini kita akan coba buka dulu untuk aksesoris pada freezer ini, kita lepas terlebih dahulu. Jadi kita akan bisa tahu apa duduk permasalahannya. Baik, setelah saya lepas beberapa aksesoris, di sini ada skrup yang harus kita lepas ya. Setelah kita lepas aksesoris, di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas untuk kita mempermudah dalam proses pelepasan pada bagian kap freezer ini. Oke, selanjutnya setelah terbuka, di dalam sini terdapat lagi beberapa skrup yang harus kita lepas.
supaya kita bisa melepas keseluruhan. Nah, ini untuk fan-nya normal ya, bekerja. Oke, saya coba lepas dulu. Nah, ini ada skrup 1, 2, dan 3 skrup yang harus kita lepas ya. Oke, untuk lebih enaknya kita lepas dulu sumbernya. Oke, saya matikan dulu kulkasnya. Nah, selanjutnya ini sudah pasti tidak ada arus. Kita akan coba lepas dulu cupnya ini. Nah, setelah kita lepas, dan di sini nampak untuk di evaporatornya ini terdapat bongkahan salju yang cukup berlebihan. Nah, untuk kerusakan seperti ini biasanya banyak kemungkinan. Yang pasti kita coba lepas dulu soket-soket yang mengganggu di bagian ini. Nah, ini ada soket fan dan soket termostat. Nah, jadi untuk kerusakan seperti ini, apakah ini kerusakan di timer, apa di heater, atau bimetal defrost ya. Jadi kita harus bisa pastikan untuk kerusakan ngeblok begini. Nah, di sini saya akan coba berikan trik untuk mengetahui dengan mudah apakah ini kerusakan di bagian bimetal defrost atau bukan ya. Yang pasti kita coba cek dulu untuk di bimetal defrostnya ini. Nah, di sini ada bimetal defrost yang harus kita ukur. Kita bisa melakukan pengukuran di bagian bimetal defrost ini. Setelah saya ukur ternyata tidak ada menunjukkan hambatan. Mungkin kita bisa langsung menggantinya karena saya curigai di sini sudah kemasukan air ya. Nah, ini penggantinya saya sudah siapkan. Kita bisa langsung saja melakukan pergantian bimetal defrost ini dengan part yang baru. Sambungan tadi bimetal defrost ini kita isolasi karena sudah yakin masalahnya di mana, yaitu kerusakannya yaitu adalah benar di bimetal defrostnya. Oke, setelah kita isolasi, kita langsung saja kita tutup seperti semula. Nah, kita tutup saja. Pastikan soket-soket sudah terpasang semua. Skrup kita pasang seperti semula ya, sudah lengkap semua skrupnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang cupnya kembali seperti semula, dan aksesoris yang selayaknya kita pasang kembali. Nah, dan di sini sudah terpasang semua ya. Untuk soket-soket lampunya jangan lupa juga sudah kita pasang semua. Dan seluruh aksesoris kita kembalikan ke posisinya. Untuk pengaturan suhu mungkin kita bisa taruh di posisi normal saja. Ya, sudah terakit semua. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan tes kembali ya. Pastikan. Oke, saya coba aliri arus. Nah, di sini pastikan kompresor kembali bekerja ya, karena kita sudah yakin tadi normal ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk lampu penerangan juga sudah aktif. Kemudian di bagian freezernya ini fan motor pastikan bekerja, penerangan juga sudah bekerja, mantap.
Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk proses perbaikan apabila kita lihat. Nah, untuk itu saya akan coba uji. Nah, di sini saya coba tes air mineral, saya letakkan di bagian freezer. Nanti kita akan coba lihat hasilnya dalam beberapa hari. Apakah terjadi pembekuan yang sangat sempurna ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan. Untuk dinding-dindingnya ini terasa hangat, pertanda baik ini teman-teman ya. Kemudian saya coba raba di bagian rak-raknya, ini terasa dingin sudah. Untuk air mineral ini saya coba rasakan cukup dingin, dan sepertinya ini sudah mantap ya teman-teman. Jadi terlihat seluruh bahan-bahan makanan sudah diletakkan di sini ya. Jadi ini sudah bagus untuk di ruang refrigeratornya. Kemudian saya coba cek di bagian freezernya. Nah, di sini terlihat kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar, pertanda baik lagi nih. Bisa bos. Bisa. Nah, mantap lah bekunya ya kan. Keras. 3 hari. Sip. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.